Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Menikah arti bahasa berarti berkumpul. Sedangkan arti istilah, menikah adalah sebuah akad perjanjian antara laki-laki dengan wanita untuk hidup bersama dan masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Para fuqaha, para ahli fikih membagi hukum menikah beberapa bagian. Yang pertama, apabila seseorang mampu untuk menikah, memiliki hasrat yang tinggi, memiliki hasrat biologis yang tinggi, dan jika dia tidak menikah, dia khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka hukum menikah adalah wajib bagi dirinya. Al-Quran Surat An-Nur ayat 33 sudah memberikan tuntunan kepada orang-orang yang ingin menikah akan tetapi mereka belum memiliki kemampuan untuk memberikan belanja kepada keluarganya. Maka Allah menganjurkan agar mereka menjaga kesucian dirinya, menahan dirinya sampai Allah memberikan mereka rizki untuk menikah. Salah satu cara agar mereka bisa menjaga kesucian dirinya, Rasulullah SAW sudah mengajarkan, yaitu dengan cara berpuasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, Ayyuhas syabab man istata'a minkum ayyatazawwaj falyatazawwaj فإنه أغض البصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Yang artinya, wahai orang muda, jika kamu mampu menikah, menikahlah, karena itu lebih baik menjaga pandangan mata dan kehormatan diri. Akan tetapi jika kamu belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menahan nafsu. Demikian hadis Rasulullah SAW. Adapun hukum menikah yang kedua, apabila seseorang memiliki hasrat yang tinggi untuk menikah, dia mampu untuk menikah, dan dia mampu juga menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan zina, maka hukum menikah adalah sunnah baginya. Adapun hukum menikah yang ketiga, apabila seseorang ingin menikah akan tetapi dia tidak mampu memberikan nafkah lahir batin bagi istrinya, dan apabila dia seorang wanita, dia tidak mampu memberikan hak-hak suaminya, maka hukum menikah bagi mereka adalah haram, kecuali apabila mereka berterus terang kepada calon pasangannya, menjelaskan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, dan calonnya itu mau menerima mereka apa adanya, maka bolehlah mereka menikah. Kalaupun mereka tidak berani berterus terang dan calon pasangannya itu mengetahui kekurangan-kekurangan mereka, maka pernikahan itu boleh dibatalkan. Seperti yang pernah terjadi pada Rasulullah SAW, ketika satu waktu Rasulullah akan menikahi seorang wanita, ternyata beliau mengetahui bahwa wanita itu ada cacat di tubuhnya. Rasul langsung membatalkan pernikahan tersebut. Adapun hukum menikah yang keempat, apabila seorang laki-laki lemah syahwat dan tidak mampu membelanjai istrinya, maka hukum menikah baginya adalah makruh. Makruh artinya tidak disukai. Dan hukum menikah yang kelima diartikan mubah
Mubah artinya boleh, yaitu apabila seorang laki-laki atau seorang wanita tidak memiliki alasan-alasan yang disebutkan di atas tadi, maka hukum menikah adalah mubah untuk mereka. Akan tetapi bukan berarti orang-orang yang tidak memiliki alasan-alasan di atas, mereka boleh membujang seumur hidup mereka. Karena Rasulullah SAW melarang orang membujang, sebagaimana yang telah pernah terjadi ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bolehkah aku dikebiri?" Maka Nabi lalu menjawab, "Tidak termasuk ke dalam umatku orang-orang yang mengebiri dan minta dikebiri." Kemudian dalam hadis lain riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pun melarang seorang sahabatnya yang ingin membujang dalam hidupnya. Maka sahabat-sahabat lain pun lalu berkata, kalau saja Rasulullah SAW mengizinkan Utsman bin Maz'un untuk membujang, maka tentunya kita semua pun akan ikut membujang. Demikian hadis Rasulullah SAW. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hukum-hukum pernikahan di atas, hanya diri kita sendirilah yang tahu di mana posisi kita. Apakah menikah itu wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah? Untuk diri kita, hanya kita sendirilah yang bisa menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.